Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rahman Wicaksono dari kelas D4 SM 4401 dengan NIM 7708204004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jilan Fatsa dari kelas D4 SM 4401 dengan NIM 7708202070. Perkenalkan, nama saya Beni Maximus Batista Sagala dari kelas D4 SM 4401 dengan NIM 7708200013. Nama saya Stiandika Muhammadiyah Narendra Cokrowiryatmo dari kelas D4 SM 4401 dengan NIM 7708200008. Nama saya Yosafat Arjunius Torus dari kelas D4 SM 4401 dengan NIM 7708200047. Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan iptek melalui memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila-sila yang tercantum dalam Pancasila yang sila-sila merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah menjadi sistem etika dan pengembangan iptek. Jadi, kita dalam memajukan iptek harus sesuai dengan norma-norma yang ada pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek yang diharapkan dan memberikan dampak positif dan kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju asalkan harus diimbangi dengan menjaga serta dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Iptek dalam hal ini merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian, sudah jelas perkembangan iptek harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai manusia yang mengikuti perkembangan zaman, harus bijak dalam menggunakan media sosial. Karena jika kita salah dalam bertindak di media sosial, bukan hanya kita yang kena dampaknya, tetapi orang lain juga bisa mengikuti kena dampak buruknya. Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya budaya asing ke Indonesia, sehingga Indonesia masih mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi ini. Yang kedua yaitu sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, sebagai alat kontrol. Kemajuan iptek yang tidak terkontrol sekarang akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila ini, maka perkembangan iptek ini dapat terkontrol. Penerapan nilai Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam perkembangan teknologi adalah adanya aplikasi azan gitu ya, yang pada saat masuk waktunya sholat akan berbunyi atau bersuara gitu. Dan selanjutnya ada aplikasi Al-Quran yang praktis dan bisa dibaca dan bisa digunakan dimanapun kita berada, bisa untuk mengaji membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Adapun penerapan perkembangan teknologi dalam sila kedua yaitu seperti memberikan fasilitas teknologi kepada setiap sekolah dasar, SMP maupun SMA. Nah, baik mau di kota maupun di berada yang pedalaman, maka sehingga dengan adanya pembagian yang merata ini, seluruh anak-anak dapat merasai perkembangan teknologi di Indonesia. Dari sila ketiga pada perkembangan teknologi multimedia, yaitu teknologi dapat menyatukan masyarakat Indonesia melalui teknologi, yang dimana teknologi dapat menciptakan suatu produk yang dapat menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya seperti Instagram, yang dimana aplikasi tersebut dapat membuat masyarakat Indonesia saling mengenal satu sama lain. Sila keempat itu yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mendasari pengembangan iptek secara demokratis, hal ini berarti
bahwa setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek ini, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka. Artinya Di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menciptakan keadilan dalam bersosial media di media sosial. Kita sebagai manusia yang mengikuti perkembangan zaman harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena jika kita salah dalam bertindak di media sosial, bukan hanya kita yang kena dampaknya, tetapi orang lain juga bisa mengikuti kena dampak buruknya. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin dalam iptek yang semakin berkembang ini. Terima kasih, itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.